we sail a little bit high. Saya Yolanda Syabda Simatupang dengan NIM A1D119043 dan saya adalah mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis usaha kelas 5 semester 1. Nah, tujuan pembelajaran saya kali ini adalah supaya anak didik mengetahui apa aja jenis-jenis usaha. Oke. Saya tulis ya, jenis-jenis usaha. Jenis usaha. Nah, ini ya materi kita kali ini. Jenis-jenis usaha. Nah, manusia itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, nah dia itu melakukan segala cara pekerjaan untuk mencari pekerjaan itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dalam masyarakat itu ada beberapa kegiatan dan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama itu adalah kegiatan pertanian. Pertanian ya. Nah, terutama di Indonesia banyak ya usaha kegiatan pertanian yang terjadi di Indonesia ini. Nah, jenis usaha, pertanian ini, usaha-usaha dari pertanian ini bisa terdiri dari 5 ya. Yang pertama itu pertanian. Selain pertanian itu ada perikanan. Nah, ada juga perkebunan. Ada peternakan dan ada kehutanan. Nah, yang pertama, pertanian. Nah, pertanian ini sering terjadi di daerah pedesaan. Nah, pertanian karena di pedesaan itu masih memiliki wilayah-wilayah yang luas ya. Hasil dari pertanian yang sering itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau seperti padi atau sawah ya. Nah, jadi pertanian ini membutuhkan daerah yang luas juga. Kayak di sini yang saya tulis hasilnya ya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya ya. Nah, kegiatan pertanian itu seperti dari gambar berikut ini. Nah, oke. Selain pertanian ada lagi namanya perikanan. Nah, di perikanan ini itu mau menghasilkan kegiatan hasil seperti ikan, seperti udang, dan seperti itu ya. Nah, di perikanan ini itu juga sering terdapat di pedesaan ya. Perikanan contohnya seperti ikan tentunya, udang, dan lain-lainnya. Masih banyak lah ya hasil-hasil dari perikanan itu sangat luas juga. Nah, yang ketiga itu ada perkebunan. Nah, perkebunan ini juga harus di dalam wilayah yang luas. Karena perkebunan ini harus dari tanaman-tanaman kan, jadi membutuhkan wilayah luas untuk ditanam seperti itu. Nah, hasil dari perkebunan ini itu seperti cengkeh, kopi, teh, dan lain-lainnya. Oke. Seperti cengkeh, kopi, teh, dan lain-lainnya. Nah, perkebunan itu kegiatannya seperti ini ya.
Oke, yang selanjutnya peternakan. Kegiatan peternakan itu seperti ini. Nah, peternakan ini menghasilkan seperti domba, itik, sapi, kambing, ayam, dan lain-lainnya ya. Seperti domba, ayam, itik, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kehutanan. Dan kehutanan ini harus memiliki wilayah yang luas juga. Nah, kehutanan ini tentu pastinya hasilnya itu seperti pohon-pohon ya. Kehutanan itu kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan kehutanan ini untuk melestarikan hutan itu juga, oke, seperti pohon dan lain-lainnya ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis usaha yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang industri. Nah, pengertian industri. Industri ini adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ya. Kegiatan, di sini saya tulis ya pengertian. Pengertian dari industri itu adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kegiatan industri ini juga bisa mengubah bahan yang mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, industri itu ada bermacam-macam. Ada industri besar, ada industri yang kecil. Oke, macam industri. Macam-macam industri. Macam-macam ya. Nah, yang pertama industri kecil. Nah, industri kecil ini contohnya itu seperti perajin mebel, pembuatan tahu. Nah, yang kedua itu industri besar. Nah, contohnya itu seperti pabrik baja. Nah, contohnya itu kan seperti pabrik baja, ada juga seperti pembuatan mobil. Nah, itu kan termasuk ke dalam industri bagian yang besar ya. Ada. Di sini saya tulis dan lain-lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis usaha yang ketiga itu adalah perdagangan. Perdagangan ya. Saya tulis di sini. Perdagangan. Nah, perdagangan. Sekarang di sini saya menjelaskan dulu pengertiannya. Di sini macam-macamnya ya, macam-macam juga. Nah, di sini pengertian dari perdagangan. Perdagangan ini adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Nah, semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Nah, kegiatan ini juga membeli barang atau jasa di suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya kembali di tempat yang lain. Tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu juga ada termasuk dalam kegiatan perdagangan ya. Nah, contoh dari kegiatan perdagangan ini, contohnya itu seperti barang-barang yang diperdagangkannya itu ya, seperti pakaian, makanan,
hewan. Nah, selain pakaian, makanan, dan hewan yang diperdagangkan itu masih banyak lagi ya, contohnya buah ataupun alat-alat transportasi dan lainnya ya. Nah, jenis usaha yang terakhir itu adalah jasa. Jasa. Nah, jasa di sini pengertiannya itu pengertian jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Nah, pengertian jasa ini segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Nah, jasa ini lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan khususnya ya. Contohnya itu seperti di sini saya tulis ya, contohnya seperti guru, pengacara, dokter, dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi dalam bentuk-bentuknya saya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis usaha. Itu ada 4: pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Nah, itulah termasuk ke dalam jenis-jenis usaha. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya Yonda Coba Simatupang, NIM A1D119043. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dari saya. Terima kasih.